Israel melakukan serangan intens dan pemboman artileri di jalur Gaza pada 14 Januari 2024. Imbasnya, 60 warga Palestina menjadi korban tewas hanya dalam serangan semalam. Dikutip dari Al Arabiya pada 15 Januari, menyatakan bahwa kabar itu diungkap oleh Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Kabar lebih dari 60 warga Palestina tewas dalam serangan militer Israel dilaporkan pada Senin 15 Januari pagi tadi. Serangan-serangan itu menghantam kota selatan Khan Younis dan Rafah serta daerah sekitar kota Gaza. Dikatakan bahwa 2 rumah sakit, sebuah sekolah khusus perempuan, dan puluhan rumah termasuk di antaranya menjadi sasaran. Rumah sakit yang seharusnya dilindungi Undang-Undang Kemanusiaan Internasional justru telah berulang kali terkena serangan Israel di Gaza sejak perang meletus. Militer Israel menuduh Hamas memiliki terowongan di bawah rumah sakit dan menggunakannya sebagai pusat komando, serta mengeksploitasi infrastruktur sipil secara umum untuk melindungi kegiatannya. Sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Dikatakannya bahwa puluhan orang juga terluka dalam apa yang digambarkan sebagai serangan intens Israel dan pemboman artileri di jalur Gaza. Ekspor senjata Jerman naik drastis sepanjang tahun 2023, disebut meningkat 10 kali lipat dibandingkan 2022. Jerman juga mengatakan bahwa pihaknya siap ikut campur membela Israel di Pengadilan Internasional PBB. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir dari TRT World melaporkan bahwa ekspor pertahanan termasuk senjata Jerman ke Israel meningkat drastis. Jerman menetapkan permintaan izin ekspor senjata ke Israel sebagai prioritas. Jerman terutama memasok Israel dengan komponen-komponen untuk sistem pertahanan udara dan peralatan komunikasi. Seperti diketahui, pemerintah Jerman menegaskan siap ikut campur untuk membela Israel di Pengadilan Internasional PBB. Pemerintah Kanselir Jerman Olaf Scholz itu dengan tegas menolak tuduhan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Hebestreit mengungkapkan dalam pernyataan bahwa Israel hanya membela diri terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut mereka tidak manusiawi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan sudah tak berbicara satu sama lain sejak Desember 2023. Bahkan seorang anggota DPR dari Partai Demokrat, Chris Van Hollen, menyebut bahwa Netanyahu bak beri jari tengah ke Biden. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir Russian Today, menyatakan bahwa kesabaran Biden sudah habis dan situasi semakin memburuk. Kabar itu diutarakan oleh seorang pejabat Amerika Serikat secara anonim pada 14 Januari 2024. Diketahui penyebab keduanya sudah tak berbicara lantaran sejak Desember 2023, Biden mendesak Netanyahu untuk melepaskan penerimaan pajak yang ditahannya dari otoritas Palestina namun ditolak. Sementara itu, Chris Van Hollen yang menjadi senator dari Partai Demokrat menganggap Netanyahu telah menantang Biden. Holland mengatakan bahwa dalam setiap waktu Netanyahu telah memberi Biden jari tengah. Tak sebatas itu, Holland menyebut pemerintahan Biden saat ini sedang memohon kepada koalisi Netanyahu, namun bak ditampar mukanya lagi dan lagi. Terkuak pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia mengklaim bahwa agresi Israel ke Gaza juga memiliki tujuan untuk memerangi genosida di Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir dari AP, kabar itu berdasarkan rilis resmi Netanyahu pada 15 Januari.
Tak sebatas itu, bahkan Netanyahu juga menyalahkan negara di dunia yang justru menyebut Israel lah sosok yang tengah melakukan genosida di Palestina. Netanyahu mengatakan dalam rilis resmi menyatakan bahwa Israel sedang melawan radikal serta sedang melawan kebohongan. Ia juga mengklaim bahwa militer Israel kini tengah melawan radikal yang disebutnya sedang melakukan kejahatan kemanusiaan. Netanyahu juga menuding ada organisasi yang disebutnya radikal sedang melakukan kejahatan buruk sejak Holocaust kepada orang-orang Yahudi. Lebih lanjut, Netanyahu menuding Afrika Selatan adalah negara yang munafik karena seakan tutup mata ketika ada tragedi di Suriah dan Yaman. Adapun pernyataan terakhirnya itu dilayangkan kepada Afrika Selatan yang kini tengah melaporkan negaranya ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. IDF menjadi target dari Brigade Al-Qassam di Khan Younis. Bentrokan sengit dilaporkan terus terjadi hingga 15 Januari. Sebelum itu, Brigade Qassam juga berhasil hancurkan tank dan kendaraan Israel dengan RPG dan alat peledak. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir dari TC menyatakan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan beberapa serangan. Mereka menyasar rumah-rumah penduduk dan kawasan pemukiman di sebelah timur Khan Younis. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu 14 Januari pagi, Brigade Al-Qassam Hamas mengumumkan penargetan tank Merkava Israel dengan RPG Al-Yashin 105 serta bentrokan hebat dan tembakan hebat yang menargetkan pasukan khusus Israel di Khan Younis. Sebelumnya pada 13 Januari, Brigade Qassam juga merilis video menunjukkan pejuang menghancurkan beberapa tank Israel di Khan Younis, beberapa diantaranya dari jarak dekat. Melalui saluran media mereka, Brigade mengumumkan bahwa mereka berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan Israel dengan RPG dan alat peledak. Selain itu, mereka juga berhasil menargetkan helikopter Israel dengan rudal permukaan ke udara di atas Khan Younis. Buntut selebrasi Zagif Yezgel di Liga Super Turki pada Minggu 14 Januari, hubungan Turki-Israel memanas, bahkan Israel menyerukan boikot. Dikutip dari Tribun News pada 15 Januari melansir media sosial X, Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa ia menyampaikan kata-kata kasar kepada Turki. Ia bahkan menyeret nama Presiden Turki Erdogan yang disebut-sebut sebagai seorang Nazi. Ben-Gvir bahkan meminta tegas kepada seluruh warga Israel untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Turki mulai saat ini. Mulai dari tidak terbang ke Turki, tidak membeli produk Turki, bahkan tidak mendukung mereka dalam segala aspek. Ia juga menegaskan bahwa negara Israel dan warga negara Israel dilarang memberi keringanan hukuman terhadap Turki. Ben-Gvir menyatakan bahwa Israel tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun termasuk Turki. Diketahui hubungan Turki-Israel makin memanas setelah selebrasi yang memperlihatkan pergelangan tangan Zagif. Namun tertulis 100 hari bintang Daud kecil dan kode 7.10 yang mengacu jumlah hari sandera Israel telah ditahan Hamas sejak kelompok militan itu menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.